Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid Firmansyah dari kelas KP 4B. Sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya buat dengan judul artikel yaitu penerapan etika bermuamalah di media sosial pada akun Instagram Elvin Hijab. Sini langsung saja ke pendahuluan. Artikel ini memiliki latar belakang tentang media sosial. Jadi media sosial itu salah satu dari media baru gitu. Di media yang paling digandrungi oleh orang-orang di era sekarang. Karena media sosial berkembang sangat pesat dibanding dengan media baru lainnya. Media sosial itu memiliki banyak manfaat bagi orang-orang di zaman sekarang. Seperti dapat mempermudah untuk mengakses informasi dari belahan dunia dan dengan lebih cepat dan mudah. Bisa mendekatkan kita dengan orang lain tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu, dan bisa menjadi tempat belajar untuk mendapatkan ilmu baru, dan juga bisa menjadi gerbang bagi para pelaku usaha untuk bermuamalah dengan lebih mudah karena bisa menjangkau pelanggan dengan lebih luas dan dapat membangun brand dengan lebih terstruktur. Penyebaran informasi palsu atau hoax di media sosial sangat sering gitu ya. Salah satu contoh nyata dari masalah etika gitu. Jadi dalam banyak kasus hoax itu dapat menyebar dengan cepat dan luas gitu, menciptakan kebingungan dan kepanikan di masyarakat. Hoax juga dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, merusak reputasi individu atau kelompok, dan bahkan mengancam stabilitas sosial dan politik. Kemudian etika bermuamalah sangat penting dan diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Etika dalam bermuamalah di media sosial sendiri memiliki pedoman dan hukum. MUI sebagai otoritas keagamaan Indonesia mengeluarkan fatwa gitu yang berkaitan dengan etika dalam bermuamalah. Sebelum adanya fatwa MUI ini, media sosial juga ada undang-undangnya gitu yang disahkan oleh pemerintah, yang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kemudian Majelis Ulama Indonesia atau MUI menetapkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum pedoman bermuamalah di media sosial. Meskipun sudah ada undang-undang dan fatwa MUI yang ditetapkan, tetapi masih banyak pelanggaran di media sosial. Etika bermuamalah sendiri diterapkan oleh akun Elvin Hijab sendiri ya dalam mengelola akunnya. Pentingnya menyampaikan informasi yang jujur dan transparan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan pelanggan. Namun, meskipun begitu, tetap ada tekanan untuk mengikuti tren pemasaran yang agresif yang kadang bisa mengaburkan garis antara promosi yang syah dan misinformasi. Selain itu, interaksi dengan pelanggan Indonesia juga memerlukan penerapan etika bermuamalah yang baik. Kemudian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian dari Ahmad Ainun Najib dan Sofiatul Afifah tahun 2023 dengan judul Etika Komunikasi Media Sosial dalam Perspektif Islam. Jadi penelitian ini tuh memiliki persamaan terletak pada topik yang dibahas, yaitu etika dalam media sosial, sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian penelitiannya. Dan yang kedua ada penelitian dari Runi Teguh Meunasah Tampu Bolon dan Pedian Adis Selamat Siregar tahun 2022 yang berjudul Pentingnya Etika dalam Bermedia Sosial. Memiliki perbedaan pada objek yang dikaji, sedangkan persamaannya terletak pada topik yang dibahas, yaitu etika dalam media sosial. Kemudian ada lokasi penelitian ada dua, ada lokasi penelitian observasi dan penelitian wawancara. Ketika wawancara saya mewawancarai salah satu konten kreatornya di lingkungan kampus, dan ketika saya mengobservasi saya datang ke studio langsung dari Elvin Hijab sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang ada dalam jurnal saya itu ada yang pertama, bagaimana prinsip-prinsip etika bermuamalah di media sosial pada akun Instagram Elvin Hijab. Kemudian yang kedua, bagaimana pembuatan konten sesuai etika bermuamalah di media sosial pada akun Instagram Elvin Hijab. Yang ketiga, bagaimana pengawasan penerapan etika bermuamalah di media sosial pada akun Instagram Elvin Hijab. Kemudian metode penelitian yang dipakai yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi dan wawancara kepada owner dan konten kreator. Berhubung ownernya sibuk, saya sendiri ngawancarai konten kreatornya saja gitu.
Karena itu penelitian itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip pembuatan konten dan pengawasan terhadap penerapan etika bermuamalah dalam media sosial di akun Elbina Hijab. Kemudian landasan teoritis. Teori etika media adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi perilaku etis dalam konteks media. Teori ini cukup mencakup berbagai prinsip yang berkaitan dengan kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap privasi dan hak-hak individu. Dalam konteks media sosial, teori ini dapat membantu kita memahami bagaimana prinsip-prinsip etika dapat diterapkan untuk memastikan bahwa interaksi di platform seperti Instagram dilakukan dengan cara bermoral dan bertanggung jawab. Salah satu tokoh, Clifford Christians, mengklarifikasi teori etika medianya sebagai etika beradab, yang berarti bahwa teori ini tidak berdasarkan pada pemahaman yang dipotong-potong tentang manusia sebagai individu rasional belaka. Ini adalah kritik terhadap rasionalisme kartesius dan individualisme utilitarian, tetapi lebih pada beradab, yang merujuk pada pemahaman holistik yang tentang manusia sebagai manusia dalam relasi. Selain itu juga merujuk pada paradigma komunitarian yang diusungnya. Kemudian dalam konteks muamalah, kejujuran adalah salah satu aspek penting yang ditekankan dalam transaksi dan interaksi sosial. Sebagai contoh, dalam sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, dijelaskan bahwa seorang muslim harus jujur dalam berdagang dan tidak boleh menipu atau memanipulasi informasi untuk keuntungan pribadi sendiri. Penerapan prinsip ini di Instagram Elbina Hijab berarti harus memastikan bahwa semua informasi yang diposting adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Muhammad Irhamdi dalam penjelasannya menyebutkan bahwa media sosial adalah platform yang memfasilitasi komunikasi melalui internet secara online. Platform ini seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lainnya dirancang untuk memudahkan interaksi antar individu tanpa batas oleh jarak dan waktu. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menyederhanakan komunikasi, tetapi juga memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi. Dalam konteks muamalah modern, prinsip ini juga diterapkan untuk menilai transaksi online. Misalnya sebuah akun bisnis seperti Elbina Hijab sendiri yang menggunakan Instagram untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mempromosikan produknya harus mematuhi prinsip-prinsip kejujuran dalam informasi yang disampaikan, menghormati privasi pelanggan, dan memastikan tidak adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan dalam proses transaksi. Kemudian hasilan pembahasan pertama itu prinsip-prinsip etika bermuamalah di media sosial pada akun Elbina Hijab. Di sini saya menemukan dua temuan. Yang pertama ada konten Elbina Hijab sendiri berupaya mengintegrasikan nilai-nilai dakwah, prinsip-prinsip Islam, dan elemen-elemen edukatif. Jadi maksud dari prinsip ini tuh melalui pemilihan pakaian yang syar'i, yang tidak hanya estetis tapi juga memenuhi standar moral dan etika Islam. Mereka memastikan bahwa setiap busana yang ditampilkan tidak mengandung unsur tabarruj atau menjaga martabat manusia yang mereka tampilkan di media sosial. Ini adalah implementasi dari prinsip martabat manusia yang diusung oleh Christians. Penerapan prinsip etika bermuamalah dimulai dari aspek pakaian yang dilakukan dalam konten yang dipublikasikan. Kemudian ada konsep konten. Jadi Elbina Hijab sendiri ini sangat memperhatikan setiap detail yang digunakan dalam pembuatan konten mereka. Mereka mencermati dengan seksama pemilihan backsound, efek suara, narasi yang digunakan. Jadi ini tuh memastikan bahwa konten-konten dari Elbina Hijab sendiri estetis dan menarik secara visual, tetapi juga memenuhi kriteria kebersihan moral yang dianut dalam agama Islam. Kemudian Elbina Hijab juga menjaga kualitas dari segi copywriting atau penulisan teks yang digunakan dalam deskripsi dan atau keterangan konten yang mereka buat. Nah, kemudian ada elemen audio dan narasi dalam konten Elbina Hijab. Mereka sangat berhati-hati untuk tidak menggunakan sound effect dan backsound yang dianggap provokatif atau menyinggung atau tidak sesuai etika dalam agama Islam. Begitu. Kemudian ada yang kedua, pembuatan konten sesuai etika bermuamalah di media sosial pada akun Instagram Elbina Hijab. Nah, Elbina Hijab dalam pembuatan kontennya sendiri, Elbina Hijab terbagi menjadi dua
tim konten. Ada tim konten internal yang terdiri dari karyawan Elbina Hijab sendiri. Kemudian ada tim konten eksternal yang melibatkan profesional seperti salah satu copywriter atau scriptwriternya. Kemudian ada pembuatan konten yang didasarkan dalam beberapa prinsip etika bermuamalah yang penting, yaitu kebenaran, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Tim konten di Elbina Hijab sendiri memastikan bahwa setiap konten yang diproduksi memiliki nilai-nilai edukatif dan dakwah. Kemudian pemilihan pakaian yang seperti saya sebutkan dan penampilan dalam konten sangat diperhatikan. Owner sendiri, Sylvia Jasmine dan Alfa Arham, memastikan bahwa semua busana yang digunakan oleh talent, baik internal maupun eksternal, sesuai dengan prinsip syar'i, menghindari tabarruj. Kang Iqbal sendiri sebagai videografer dan editor sekaligus fotografer memastikan bahwa setiap visual yang ditampilkan tidak hanya menarik secara estetika, tapi juga menghormati nilai-nilai dalam Islam. Kemudian yang terakhir ada pengawasan penerapan etika bermuamalah di media sosial pada akun Instagram Elbina Hijab. Jadi mekanisme dalam pengawasannya ini dimulai dengan kesepakatan MOU pada awal gitu, dari tim konten dan tim manajemen gitu. MOU ini berfungsi sebagai panduan dan kesepakatan bersama tentang standar etika yang harus dipatuhi dalam pembuatan konten. Jadi di MOU ini tuh menjelaskan secara rinci tentang prinsip-prinsip etika bermuamalah yang harus diikuti oleh para konten kreatornya gitu. Termasuk larangan menggunakan elemen-elemen yang bertentangan dengan syariat Islam seperti lirik lagu yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan etika gitu. MOU ini menjadi dasar bagi semua anggota tim dalam menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa mereka memahami dan berkomitmen untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan. Setiap kali ada sesi pengambilan konten atau tapping, tim Elbina Hijab selalu mengadakan briefing yang briefing ini tuh pemilik akunnya sendiri, pemilik atau ownernya sendiri, Sylvia Jasmine dan Alfa Arham, memberikan arahan dan memastikan bahwa semua anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka. Kemudian pengawasan ketat ini juga membantu Elbina Hijab menghindari penggunaan elemen-elemen yang bisa menimbulkan kontroversi atau melanggar etika Islam, misalnya pemilihan musik latar yang disebut atau bisa disebut sound halal bagi mereka gitu. Kemudian ada teori etika media dari Clifford Christian tentang etika berada sangat relevan dengan pendekatan yang digunakan oleh Elbina Hijab sendiri. Pengawasan penerapan etika bermuamalah di akun Instagram Elbina Hijab dilakukan melalui mekanisme yang ketat dan sistematis, dari awal MOU, kemudian briefing sebelum take konten, dan pengawasan langsung oleh pemilik akun sendiri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa Elbina Hijab itu menjalankan bisnis yang sukses sambil tetap mematuhi nilai-nilai etika yang kuat. Kemudian terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian atau jurnal ini itu mengenai penerapan prinsip-prinsip pembuatan konten dan pengawasan etika bermuamalah di akun Instagram Elbina Hijab, yang memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana sebuah brand fashion Islam dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kegiatan pemasaran digitalnya. Elbina Hijab sendiri sangat memperhatikan prinsip etika dalam setiap aspek pembuatan konten mereka. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, penghormatan terhadap martabat manusia, dan non-kekerasan yang dipegang teguh oleh Elbina Hijab sendiri. Setiap elemen konten mulai dari teks hingga audio dipilih dengan hati-hati untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam. Proses pembuatan konten di Elbina Hijab melibatkan berbagai tahap yang ketat. Ada tim konten yang eksternal tadi dan internal. Kemudian penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana penerapan etika bermuamalah dalam pembuatan konten mempengaruhi persepsi dan loyalitas audiens. Dengan memahami bagaimana audiens menilai dan merespon konten yang dihasilkan dengan etika yang ketat, brand dapat lebih memahami dampak dari pendekatan mereka dan membuat penyesuaian yang diperlukan.
Kemudian penelitian yang lebih lanjut dapat berfokus pada analisis mendalam terhadap mekanisme pengawasan yang digunakan dengan mempelajari bagaimana berbagai tahap pengawasan diterapkan dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas pengawasan etika di media sosial. Dan penelitian ini dapat melihat bagaimana penerapan etika ini mempengaruhi pertumbuhan brand, reputasi, dan hubungan dengan audiens dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan mempertimbangkan saran-saran tadi, penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pemahaman dan penerapan etika bermuamalah dalam pembuatan konten di media sosial. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi brand fashion seperti Albina Hijab sendiri, tetapi juga bagi brand-brand lainnya yang ingin mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam strategi pemasaran digital. Terima kasih, saya Majid Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.